Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas belajar online kalian yang kedua, mata pelajaran matematika, materi garis dan sudut, terkhusus materi sudut. Submateri yang pertama akan kita bahas ini adalah hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat garis K dan garis L yang merupakan dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis transversal yaitu garis M. Nah, kita akan memperhatikan sifat-sifat titik-titik sudut yang ada di dalamnya. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama, titik-titik K, L, M, dan N merupakan titik-titik interior garis K dan L, atau dengan kata lain merupakan titik-titik yang berada di dalam garis atau di dalam daerah garis K dan L. Yang kedua, perhatikan titik-titik O, P, Q, R, dan S. Titik O, P, Q, dan R dan S merupakan titik eksterior atau titik yang berada di luar garis K dan garis L. Yang ketiga, perhatikan ada dua garis sejajar K dan L yang dipotong oleh garis M. Maka titik K dan titik L dikatakan berseberangan dengan titik M dan N karena menyeberangi garis M dan berada di dalam daerah garis K dan L, sehingga garis titik K dan titik L dikatakan berseberangan di dalam dengan M dan N. Yang keempat, perhatikan titik O dan titik P dengan S. Nah, titik OP dengan S menyeberangi garis M dan berada di luar garis K dan L, sehingga titik OP dengan S dikatakan berseberangan di luar garis K dan L. Begitu juga dengan titik R dan titik Q. Mereka dikatakan berseberangan di luar garis K dan L. Jadi keempat ini adalah sifat-sifat atau jenis titik-titik atau posisi titik-titik terhadap garis K dan garis L yang sejajar kemudian dipotong oleh garis M. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Kita akan melihat apa-apa saja nama atau hubungan sudut pada dua garis sejajar tersebut. Yang pertama, sudut-sudut luar. Sudut-sudut luar tadi sudah dijelaskan bahwasannya sudut yang berada di luar garis sejajarnya. Jadi sudut-sudut luar itu adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Yang kedua, sudut-sudut dalam, berarti sudut-sudut yang berada di dalam daerah K dan L. Siapa dia? Yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Yang ketiga, sudut dalam berseberangan. Perhatikan yang menyeberangi garis M dan berada di dalam K dan L. Berarti sudut-sudut dalam berseberangan, yaitu sudut 4 dengan sudut 6, kemudian sudut 3 dan sudut 5. Yang keempat, sudut luar berseberangan. Perhatikan yang berada di luar garis sejajar itu dan menyeberangi garis M. Berarti sudut luar berseberangan adalah sudut 1 dan sudut 7 dan sudut 2 dengan sudut 8. Kemudian sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak artinya sudut yang berada di dalam K dan L dan berada di pihak yang sama, sebelah kanan garis M dan sebelah kiri garis M. Siapa dia? Yaitu sudut 3 dengan sudut 6, sudut 4 dengan sudut 5. Yang terakhir sudut sehadap, yaitu sudut yang sama hadapnya. Siapa dia? Sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, serta sudut 8 dan sudut 4. Nah, ini juga ada kaitannya dengan besar sudut. Perhatikan ini penjelasan lebih lanjut, yaitu perhatikan sudut-sudut dalam berseberangan, yaitu sudut
3 dan sudut 5, sudut 3 dan sudut 5 besarnya akan sama. Jadi sudut dalam berseberangan itu akan sama besarnya. Sudut 4 dengan sudut 6, besar sudutnya juga akan sama. Kemudian sudut luar berseberangan juga begitu. Sudut 3 dengan sudut 7, besar sudutnya akan sama. Sudut 2 dengan sudut 8. Sudut sehadap. Sudut sehadap juga besar sudutnya akan sama besar. Sudut sehadap besar sudutnya akan sama besar. Sudut 1 sama besar dengan sudut 5, sudut 2 sama besar dengan sudut 6. Begitu selanjutnya. Sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jika dijumlahkan hasilnya akan 180 derajat. Jadi sudut 3 dijumlahkan dengan sudut 6, maka hasilnya akan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut 4 dengan sudut 5. Dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Baiklah, ini ada beberapa contoh. Saya akan menjelaskan contoh-contoh berikut. Perhatikan contoh pertama. Lihat gambar berikut. Terdapat garis sejajar K dan L yang dipotong oleh garis M. Kemudian diketahui dua buah sudutnya. Yang ini 3x dan yang ini 60. Coba perhatikan sudut 60 derajat dengan sudut di sebelah 3x. Mereka memiliki hubungan sudut dalam berseberangan. Karena sudut berikut dalam berseberangan, maka besarnya sama. Sehingga sudut di sebelah 3x besarnya 60 derajat. Nah, perhatikan garis transversal M. Pada pertemuan sebelumnya, garis transversal M adalah garis yang dibentuk oleh dua sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Karena sudut 3x dengan sudut 60 adalah sudut berpelurus. Sehingga diperolehlah jalan demikian. 3x tambah 60 sama dengan 180. Kemudian diperoleh 3x sama dengan 120 dan x sama dengan 40 derajat. Jadi nilai x-nya adalah 40 derajat. Kalau ditanya berapa besar sudut 3x, berarti 3 dikali 40 sama dengan 120 derajat. Selanjutnya perhatikan contoh kedua. Gambarnya masih sama, yaitu garis K dan L yang dipotong oleh garis M. Diketahui sebesar sudut ini 2x tambah 10 dan besar sudut yang ini 70. Nah, perhatikan sifat sudutnya atau hubungan sudutnya. Sudut berikut dengan sudut 70 adalah sudut-sudut yang sehadap. Nah, untuk sudut sehadap, besar sudutnya adalah sama, sehingga diperoleh 2x tambah 10 sama dengan 70. 2x sama dengan 70 kurang 10, yaitu 60, diperoleh x sama dengan 30 derajat. Kalau ditanya besar sudut ini, berarti 2 kali 30 tambah 10, yaitu 70 derajat, dan akan sama dengan sudut yang ini karena mereka adalah sudut sehadap. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Perhatikan garisnya masih sama namanya, tetapi mungkin arahnya berbeda. Garis sejajar K dan L dipotong oleh garis M. Nah, perhatikan hubungan sudut 3x tambah 15 dengan 75. Mereka adalah sudut yang saling berseberangan di dalam atau sudut dalam berseberangan. Untuk sudut dalam berseberangan, maka besar kedua sudut adalah sama besar. Sehingga 3x tambah 15 sama dengan 75. 3x sama dengan 75 kurang 15 yaitu 60. X sama dengan 20 sehingga diperoleh x 20. Contoh terakhir yang keempat, perhatikan gambar. Yang ditanya besar sudut A, B, dan C. Nah, perhatikan terdapat di garis K, terdapat 3 buah sudut A, sudut 60, dan 60. Nah, ketiga sudut ini adalah sudut berpelurus, sehingga jika dijumlahkan, besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, perhatikan juga sudut A dan sudut 140 derajat. Berdasarkan hubungan sudut-sudut yang telah kamu pelajari, garis K dan garis L adalah dua garis sejajar
yang dipotong oleh garis N, maka sudut A dan sudut 140 adalah sudut-sudut sepihak atau sudut-sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga A tambah 140 sama dengan 180, sehingga diperolehlah A sama dengan 40 derajat. Yang kedua, perhatikan sudut berpelurus yang 3 ini. Sudut A ditambah sudut 60 ditambah B akan menghasilkan 180. Sudut A telah diketahui 40, sehingga diperolehlah nanti B sama dengan 80 derajat. Yang terakhir sudut C. Nah, terakhir sudut C. Perhatikan besar sudut ini. A tambah 60 dengan sudut C. Ini adalah sudut-sudut sehadap. Untuk sudut sehadap maka besar sudutnya sama. Sehingga A tambah 60 akan sama dengan C. Karena A 40, maka C adalah 100. Oke anak-anak, begitulah penjelasan untuk materi hari ini. Maka kalian akan saya berikan tugas. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan pada selembar kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.